Selamat pagi sahabat Sarohan. Sebelum kita mendengarkan renungan kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Demikian firman Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya sampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan semakin memberkati saudara, memberikan kesehatan, dan menambahkan berkat-Nya dalam kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit hingga pada hari ini, kiranya kami senantiasa berdoa agar Tuhan semakin memberkati saudara, memberikan pemulihan, dan juga memberkati setiap proses dan obat dan juga makanan, agar itu semuanya akan membuat saudara semakin dipulihkan untuk hari-hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Nats ini mengajarkan kita tentang sebuah keakraban. Bagaimana sebuah hubungan yang sangat baik antara Allah dengan Bapa. Bagaimana sebutan yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri, ya Aba, ya Bapa. Ini menunjukkan sebuah keintiman yang radikal. Bagaimana Yesus menyapa Allah dengan sebutan Aba, dan ini adalah sebuah panggilan kesayangan yang sangat dekat. Bagaimana hubungan antara Allah dan antara Bapa dan Anak memiliki sebuah panggilan, dan tentunya panggilan itu yang menghubungkan, yang mengakrabkan antara Bapa dan Anak. Nah, dalam nats ini, di tengah penderitaan yang luar biasa, Yesus tidak menjaga jarak dengan Tuhan. Dan inilah yang mengajarkan kita bahwa saat hidup terasa hancur, saat hidup kita memiliki beban yang sungguh berat, hal inilah yang mengajarkan kita juga bahwa kita tidak perlu takut untuk datang dan menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tidak perlu menggunakan bahasa yang kaku, tetapi kita boleh datang sebagai anak yang memiliki sebuah kejujuran, ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting, ingin menyampaikan sesuatu hal yang tidak mampu kita emban kepada Tuhan. Ini yang kita diajarkan dalam nats ini di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kita memiliki hubungan yang baik, karena kita memiliki hubungan yang tanpa jarak antara kita dengan Allah. Hanya yang dibutuhkan, bagaimana sebuah keberanian yang kita miliki, bahwa kita menganggap bahwa Tuhan dekat dengan kita, sehingga kita mampu untuk datang, menyapa, menyampaikan apa yang menjadi sebuah kebutuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus juga berbicara bahwa ambillah cawan ini. Dalam hal inilah kita mau melihat bagaimana kehadiran Yesus menyampaikan apa yang tidak mampu dia emban, dengan mengatakan bahwa ambillah cawan ini. Dalam hal ini Yesus tidak berpura-pura kuat, tetapi ia secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menghindar dari penderitaan. Ini adalah pernyataan bagi kita. Ini adalah sebuah validasi bagi kita juga, bahwa Tuhan tidak marah jika kita merasa keberatan dengan beban hidup. Dan kita boleh meminta jalan keluar. Kita boleh menangis, dan kita boleh jujur tentang rasa sakit yang kita alami. Hanya saja bagaimana keterbukaan kita kepada Tuhan. Menganggap Tuhan itu dekat, menganggap kita juga memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hal inilah yang memampukan kita, sama seperti Yesus, berani menyampaikan apa yang menjadi beban hidup, apa yang menjadi membuat kehidupan kita serasa kita tidak mampu untuk melewati, menjalankan apa yang sedang kita alami.
menyampaikan segala beban kehidupan kita. Dalam hal ini juga kita diajarkan bagaimana Yesus juga memiliki sebuah penyerahan total. Maka Yesus mengatakan, jangan apa yang aku kehendaki, tetapi melainkan apa yang engkau kehendaki. Inilah sebuah puncak doa yang disampaikan oleh Yesus. Setelah menyatakan isi hatinya, Yesus menutupnya dengan ketaatan. Sebuah ketaatan. Bagaimana ia mengakui bahwa perspektif Allah, kehendak Allah, jauh lebih luas daripada perspektif manusia. Menyerah pada sebuah kehendak Tuhan bukan berarti atau bukan menandakan sebuah kekalahan. Tetapi dalam hal ini kita hendak diajar bahwa mengakui bahwa rencana Allah jauh lebih baik di tengah-tengah kehidupan kita. Meskipun melalui jalan yang sulit, tetapi kita harus pahami dan kita diberikan pemahaman bahwa rencana yang Allah nyatakan adalah rencana yang menyelamatkan. Rencana yang menyelamatkan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa bukan menjadi perspektif manusia itu yang terpenting, tetapi bagaimana perspektif Allah, bagaimana kehendak Allah, itulah yang terpenting, yang boleh dan harus terlaksana di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kedamaian sejati tidak ditemukan saat masalah kita hilang. Tetapi saat kita berani berkata amin terhadap rencana Tuhan di tengah masalah tersebut, itulah yang membuat kita menemukan kedamaian sejati. Artinya, bagaimana setiap kehendak Allah, kita akan berkata bahwa kehendak Allah lah yang terjadi. Kehendak Allah lah yang harus kita jalankan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka disitulah kita bisa menemukan sebuah kedamaian sejati yang tidak ditemukan dimanapun. Tetapi kita bisa menemukan dengan melaksanakan yang menjadi kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini menguatkan kami dalam segala aspek kehidupan kami, menyadarkan kami bahwa kami senantiasa seharusnya menyerahkan segala kekhawatiran kehidupan, keraguan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga kami bisa menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan, dan itulah menjadi prioritas dalam kehidupan kami. Bukan kehendak kami, tetapi kehendak Allah. Ajar kami senantiasa memahami setiap kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun yang hendak kami lakukan, mendahulukan dan mencari kebenaran Tuhan. Itulah prioritas dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa dalam segala aspek kehidupan kami, pekerjaan kami, agar kami boleh melakukan hal yang terbaik. Dan kiranya segala pekerjaan kami akan membuahkan hasil yang baik, dan itu akan kami gunakan dalam setiap aspek kehidupan dan kebutuhan kami. Berkati jemaat Tuhan dalam keadaan sakit. Kiranya mereka semakin Tuhan pulihkan, dan mereka juga boleh kembali melaksanakan segala aktivitas yang sudah mereka lakukan pada hari-hari yang lampau. Demikian juga untuk hari-hari berikutnya, mereka kembali boleh beraktivitas dalam keadaan sehat dan dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Bapa di surga, hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.